21 ya. 21 yang join, jadi mari kita buka sesi live streaming hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Fitriana Ramadhani dari Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Bidang Pembinaan SMP. Ini udah ada pertanyaan masuk. Karena minggu depan mulai tanggal 24 sampai 28 Juni tahun 2024 kita akan melaksanakan PPDB online khususnya untuk bidang SMP, dan pastinya sudah banyak sekali yang mau bertanya ya, karena di WhatsApp saya sendiri sudah bejibun pertanyaan-pertanyaan tentang PPDB, entah itu dari calon peserta didik, dari wali murid maupun dari sekolah dan Korwilcam. Udah banyak pertanyaan, dan sebenarnya sudah, kalau kata Pak Sekdin itu kupingnya sudah ruwing ya. Jadi alangkah baiknya, makanya kemarin saya saran ke Mas Sigit dari Aset sama Mas Niko, gimana kalau kita bikin sesi Q&A tentang PPDB. Oke, kita bikinlah live IG Q&A hari ini. Ya, sebelumnya mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya PPDB online tahun 2024 yang berbeda apa. Poin paling mencolok ya, perbedaan paling mencolok di PPDB tahun 2024 ini adalah di KK. Ya, di KK, alamat KK itu. Untuk tahun ini itu kita dasarkan dari edaran Sesjen Kemdikbud bahwa salah satunya menjelaskan nama orang tua di KK harus sama dengan nama orang tua yang ada di ijazah, akte, dan dokumen lain. Jadi itu mengharuskan calon peserta didik ada dalam satu KK dengan orang tuanya, orang tua atau wali. Nah, itu yang sering ditanyakan sama kawan-kawan semua. Terus gimana yang numpang-numpang dan sebagainya? Kita balikan lagi ke awal. Dari awal kita tidak pernah ada anjuran untuk menumpang kakak. Itu perlu diperhatikan. Satu poin itu. Banyak yang tanya, Mbak, kita kakaknya anak saya numpang nih sama kakak ini sama ini. Ya balik lagi dari awal peraturan zonasi pun kita tidak pernah menganjurkan untuk menumpang kakak. Tidak pernah ada aturan yang membolehkan bahwa calon peserta didik menumpang kakak. Gitu. Jadi kalau misal yang menanyakan itu, saya kembalikan lagi loh, kenapa dari dulu anaknya ditumpangkan ke kakak keluarga sampingnya. Itu pertama perbedaan di kakaknya ya, peraturan kakak. Terus yang kedua ada di peraturan mutasi, di jalur mutasi atau perpindahan orang tua wali. Untuk tahun 2023 surat tugas atau SK perpindahan orang tua wali itu maksimal 2 tahun. Nah, setelah adanya edaran Sesjen Kemdikbud nomor 47/M/2023 dijelaskan bahwa usia SK pindah tugas atau surat keterangan pindah tugas orang tua wali maksimal 1 tahun. Itu poin kedua ya, yang perbedaan antara PPDB tahun kemarin dan tahun sekarang. Lalu berikutnya ada perbedaan lagi di MAPEL, di SNSP. Untuk tahun kemarin kita hanya menghitung 5 mata pelajaran. Ada matematika, pendidikan agama, IPA, IPS, bahasa Indonesia. Jadi lupa saya. Itu 5 mapel yang tahun kemarin kita hitung. Nah, untuk tahun sekarang kita menghitung semua mata pelajaran di SD Kabupaten Banyumas. Makanya untuk SNSP yang sekarang beredar, yang sudah terbit sekarang, kita tercantum ada 9 mata pelajaran. Di dalamnya pun ada mulok yang isinya terdiri dari bahasa Inggris dan budaya Banyumas. Yaitu paparan singkat ya, perkenalan singkat tentang PPDB online tahun 2024 dan perbedaan yang mencolok antara PPDB tahun kemarin dan tahun sekarang. Kemudian
Karena sudah ada pertanyaan yang masuk ya, jadi mungkin saya jawab dulu aja. Dari Niar underscore 0406, maaf mau tanya untuk PPDB SMP dari MI Mapel PAI ada 4 mapel, untuk upload nilainya gimana ya? Kalau untuk MI yang 4 mapel pendidikan agamanya nanti dijumlahkan, tentu jumlahkan ada berapa sih? Kalau MI itu biasanya ada fikih, Quran hadis, akidah akhlak gitu ya. Jadi dari 4 itu masing-masing mapel dicari rata-rata nilainya dulu. Cari nilai rata-ratanya dulu dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Itu masing-masing mapelnya dicari rata-ratanya dulu. Nah, nanti kalau sudah ketemu nilai rata-rata dari 4 mapel itu, masing-masing mapel itu, nilai rata-rata 4 itu dijumlah dan dibagi 4. Nanti ketemu nilai rata-rata pendidikan agama. Dan nilai itu yang nanti diinput waktu pendaftaran di PPDB online. Gitu ya. Siapa tadi yang nanya ya? Niar. Gitu. Itu ya Niar. Kak Niar, ini Kak apa, Dek? Tuh. Terus ini Mbak Dinda, Mas admin live-nya nanti disimpan ya supaya yang tertinggal live-nya tidak tertinggal info. Iya, jadi terus ada lagi pertanyaan dari Arin ya. Iya. Mbak, nilai rata-rata buat mendaftar SMP negeri itu membutuhkan nilai berapa? Kalau membutuhkan nilai berapa kita nggak ada patokan. Ya kita di pelaksanaan PPDB online di Kabupaten Banyumas kita tidak ada patokan minimal nilai berapa, itu nggak ada, karena semuanya nanti pakainya ranking, dan ranking itu tergantung dari mayoritas pendaftar di sekolah tertentu berapa nilainya gitu. Kita nggak bisa bilang kalau mau masuk SMPA minimal nilainya sekian, kalau mau masuk nilai SMPB nilainya sekian, tuh nggak bisa. Kita memang pertama memang nggak bisa diprediksi yang mau masuknya berapa aja. Lalu yang kedua, kita pun nggak ada patokan nilai berapa yang masuk. Berapapun nilai calon peserta didik yang dimiliki, boleh mendaftar aja gitu. Perkara nanti keterima apa enggaknya nanti lihat rankingnya. Kalau misal di SMPA dia misal nih si calon peserta didik ini sebut saja namanya Mawar ya. Si Mawar nilai rata-ratanya itu 80, 85, 89 gitu. Dia mendaftar di SMPA. Ternyata di SMPA rata-rata nilainya 80-an juga. Ya berarti dia punya peluang. Nah, terus misal dia mau mendaftar di SMPB nih. Oh, ternyata di SMPB rata-rata nilainya 90, 95 gitu. Dia masih punya peluang, tapi lebih kecil gitu. Jadi kalau pembahasan tentang nilai rata-rata minimalnya berapa, kita nggak bisa kasih angka pasti, karena yaitu pertama kita nggak bisa memprediksi, yang kedua kita nggak membuat patokan nilai, karena itu nanti jadi kayak diskriminasi nilai ya gitu. Lalu yang ketiga, rata-rata nilai pendaftar di suatu sekolah hanya bisa diketahui kalau sudah mulai proses pendaftaran sekolahnya, yaitu tanggal 26 sampai 28. Ya, nanti kan waktu proses pendaftaran itu masuk nilai dan sebagainya ya. Nanti kalau sudah selesai proses pendaftarannya, pendaftaran diverifikasi oleh sekolah tujuan. Nah, kalau sudah diverifikasi sekolah tujuan, baru nilai skor rankingnya muncul di jurnal pendaftaran. Nah, di situ baru tuh kelihatan rata-rata nilai pendaftar di SMPA itu berapa, rata-rata nilai di pendaftar di SMPB itu berapa. Nah, nanti tinggal calon peserta didiknya aja yang rajin lihat jurnal, apakah rankingku masih aman, apakah rankingku udah di bawah. Nah, nanti kalau posisinya dia udah nggak aman kah atau masih aman,
keputusan akhir ya balik lagi ke si pendaftar, apakah dia mau cabut berkas pindah ke SMP lain atau mau stay di situ. Jadi kalau itu ya tadi menjawab pertanyaan nilai rata-rata yang dibutuhkan berapa itu nggak ada patokan. Tuh. Terus ada lagi dari Deja N64, Bu, untuk berkas yang aduh Bu, ya ampun aku dipanggil Bu. Ya udah nggak apa-apa aku Bu. Bu, untuk berkas yang diupload apa saja nggih mau disiapkan yang di-scan? Di postingan kita di situ udah ada lengkap ya. Di feed Instagram Didik di situ udah ada postingan tentang alurnya, jadwalnya dan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Jadi dilihat aja di postingan kita, oke? Lalu berikutnya ada siapa nih? Aduh ini namanya susah banget. DNJ, ya itulah ya. Bertanya, saya CPD asal Banyumas, masuk ke SMKN 8 Surakarta. Boleh dijabarkan perbedaan prestasi khusus? Mohon maaf sayangku, kamu daftar ke SMK ya. Kalau SMK itu ranahnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan perpanjangan tangannya di Banyumas itu cabang dinas wilayah 10. Jadi untuk pertanyaan tentang PPDB SMA, PPDB SMA SMK silahkan ditanyakan ke cabang dinas wilayah 10. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyelenggarakan PPDB mulai dari tingkat PAUD, TK, SD dan SMP. Oke, ya terima kasih. Terus dari Yetiningsi, Mbak, kalau pakai jalur afirmasi umur harus berapa? Ketentuan umur di Juknis itu adalah maksimal 15 tahun. Itu. Jadi selama dia sudah lulus kelas 6 SD atau sederajat dan umur dia belum mencapai 15 tahun pada 1 Juli 2024, maka dia dibolehkan untuk mendaftar ke SMP di Kabupaten Banyumas. Itu. Tapi persyaratan umur ini kita kecualikan bagi kawan-kawan penyandang disabilitas. Nah, jadi untuk kawan-kawan penyandang disabilitas, mereka walaupun umurnya sudah lebih dari 15 tahun, boleh ikut PPDB online. Gitu ya. Terus dari Dek Niar lagi. Ini Dek apa Mbak ya? Kakak lah ya. Kakak Niar. Untuk mulok di MI ada bahasa Jawa, bahasa Inggris, KN1. Yang kita upload nilai yang mana ya, Bu? Muloknya banyak ya? Kalau kemarin saya udah konsultasi ya dengan Kepala Seksi Kurikulum SD. Bagi sekolah yang muloknya banyak, di Banyumas kan di SD ya, terutama di SD itu muloknya ada bahasa Inggris dan bahasa Banyumasan. Nah, saya tanyakan ke Kasih Kurikulum SD, Pak, kalau yang muloknya banyak gimana? Ya itu diambil rata-ratanya aja, dimasukin itu jadi nilai mulok gitu. Karena kemarin saya juga udah dapat pertanyaan itu dari MI, ada yang ke Aswajan juga ya kalau nggak salah di KN1. Jadi nilai masing-masing mapel itu di muloknya dicari rata-rata dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1, dan nanti kalau muloknya lebih dari 1 ya dijumlahkan terus dibagi jumlah mapel muloknya. Nanti hasil akhir itu yang diinputkan di form inputan nilai di pendaftaran sekolah. Tuh. Waduh, tanggal 24 apa 26, Bu? Duh, gini ya. Di postingan di feed kita sudah ada jadwal jadwal pelaksanaan PPDB online tahun 2024. Tanggal 24 itu mulai pembuatan akun. Ya. Jadi tanggal 24 mulai pembuatan akun. Sampai kapan? Sampai tanggal 28 jam 9 pagi. Tuh. Jadi bikin akun tuh mulai tanggal 24 jam 00 ya, sampai tanggal 28 jam 9 pagi. Itu pembuatan akun. Nah, pendaftaran sekolahnya mulai kapan, Bu? Pendaftaran sekolahnya mulai tanggal 26. Ya, pendaftaran sekolah mulai tanggal 26 pukul 00 sampai
tanggal 28 pukul 10 pagi. Tuh. Balik. Bentar, saya cek dulu ya. Intinya kalau pendaftaran sekolah tuh mulai tanggal 26 sampai 28. Cabut berkas pun mulai tanggal 26 sampai tanggal 28. Ini saya pastikan dulu jamnya benar. Saya lupa nih. Untuk pendaftaran ya, saya ulangi lagi. Ulangi dari pembuatan akun deh. Pembuatan akun itu mulai tanggal 24 sampai tanggal 28 pukul 9. Ya, itu pembuatan akun. Pendaftaran sekolahnya mulai tanggal 26 sampai 28 pukul 11. Nah, cabut berkasnya mulai tanggal 26 sampai tanggal 28 jam 10 pagi. Jadi antara deadline cabut berkas dan deadline pendaftaran tuh kita kasih jeda 1 jam. Biar nanti yang setelah cabut berkas tuh dia ada waktu untuk mendaftar ke sekolah lain, dan sekolah pun juga ada waktu untuk memverifikasi pendaftaran. Itu ya. Tuh. Jadi tadi yang tanya, waduh tanggal 24 atau 26 Bu? Tadi ya. Jadi mulai tanggal 24 itu pembuatan akun, tapi tanggal 24 dan tanggal 25 belum bisa mendaftar sekolah, baru bisa bikin akun tok. Nah, nanti baru bisa mendaftar ke sekolah di tanggal 26-nya. Ya. Terus ada pertanyaan lagi, Mbak, saya akan menerima bantuan PIP, saya posisi di zona 2, sebaiknya saya daftar melalui zona atau afirmasi? Itu monggo kami serahkan kepada pendaftar, kepada CPD, calon peserta didik. Kita membebaskan monggo, kalau mau ikut zonasi nggih monggo, kalau mau ikut afirmasi nggih monggo. Gitu. Iya. Jadi kalau peluang lebih besar keterimanya, tanya peluang berarti ya, berarti peluang lebih gede masuk kemana gitu ya. Rajin lihat jurnal aja, karena ya tadi kita belum bisa, emang nggak bisa memprediksi apakah di sekolah ini jalur yang paling baik buat kamu adalah jalur ini, tuh nggak bisa, karena ya tadi kita baru bisa tahu pendaftarnya bagaimana, gambaran pendaftarnya seperti apa itu nanti waktu pendaftaran sekolah, waktu jurnalnya sudah ada. Jadi ya tadi kembali ke pembahasan tadi, rajin-rajin lihat jurnal. Itu. Memang kalau zona 2 memang peluangnya lebih kecil dari zona 1 ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa zona 2 pun bisa keterima. Sama dengan zona 3. Jadi kalaupun kita menyarankan jalur pun takutnya nggak sesuai sama waktu di pelaksanaannya. Jadi monggo menyusun strategi sendiri aja. Gitu. Oke. Dan di postingan kita pun juga udah ada, bahkan sudah ada mekanisme perankingannya. Tuh, untuk zona 2 nanti ada nilai scoring ya. Scoringnya itu ada 40% nilai zona plus 50% dari skor SNSP plus 10% nilai piagam kalau ada. Itu nilai zonanya, zona 2 dan zona 3. Tuh, nanti rankingan di jalur zonasi itu pertama, kalau zona 1 otomatis keterima ya. Zona 1 otomatis keterima. Terus dari zona, kalau misal dia sama-sama zona di zona itu, misal zona 1 dulu ya. Zona 2 ding, kita juga zona 2. Di zona 2 jangan ketawa, Pak. Di zona 2 dan zona 3 kita bahas zona 2 zona 3. Kan tadi ada scoringnya tuh 40% nilai zona, terus 50%
nilai SNSP, 10% nilai piagam kalau ada. Nah, kalau skornya sama, zona 2 dan zona 3, kalau skornya sama, nanti dilihat dari ya. Untuk zona 2 dan zona 3 kalau misal skornya sama gimana? Kalau skornya sama, nanti dilihat dari usia. Ya. Misal si Mawar sama Melati nih, skornya sama-sama 500 misal. Sama-sama zona 2 misal. Skornya sama-sama 500, nanti dilihat Mawar sama Melati tua mana. Misal si Mawar usianya 12 tahun lebih sehari, terus si Melati usianya 12 tahun pas, maka nanti rankingnya lebih di atas si Mawar gitu. Nah, misal skornya Mawar sama Melati sama-sama 500, terus dia sama-sama 12 tahun pas, nanti dilihat dari waktu pendaftaran. Waktu pendaftarannya lebih cepat yang mana? Misal si Mawar tuh waktu pendaftarannya adalah jam 9 pagi lebih 5 menit 5 detik. Nah, si Melati daftarnya jam 9 pagi lebih 5 menit top. Maka lebih cepat si Melati nih. Jadi nanti rankingnya lebih tinggi Melati. Enggak ini. Terus ada pertanyaan, ada pertanyaan lagi nih. Udah banyak pertanyaannya ya. Mbak Linda, untuk surat tugas pindah orang tua yang PNS yang dilampirkan SK dari Kemendagri atau SK Bupati? Kalau kalau bisa dua-duanya aja biar apa namanya? Biar lebih lengkap. Karena memang dua-duanya ada, ya udah dua-duanya diupload aja. Nanti di scan jadiin satu file. Tuh. Kak, ntar ada acara pembuatan akunnya nggak Kak? Ada. Acaranya di laptop sendiri-sendiri. Pembuatan akun mulai tanggal 24 sampai tanggal 28 jam 9 pagi. Pendaftaran sekolah mulai tanggal 26 sampai tanggal 28. Oke? Nah, kayaknya baru join. Ini tanya, ntar ada cara pembuatan akunnya nggak Kak? Cara pembuatan akunnya di postingan kita udah ada sih. Di postingan kita udah ada. Apa perlu dibikin video tutorial ya? Untuk tutorial pembuatan akun dan pendaftaran sekolah kita udah ada di website PPDB-nya. Waktu pas buka di beranda ya, nanti kan ya, untuk tutorial cara pembuatan akun dan pendaftaran sekolah kita udah ada di website website PPDB-nya di bagian bawah. Di situ ada video tutorial. Bisa dilihat di situ. Ya. Kalau terus ada lagi, kalau pakai afirmasi piagam digunakan atau enggak ya Mbak? Enggak. Kalau afirmasi kita enggak pakai piagam. Piagam itu dipakai untuk jalur prestasi dan zonasi zona 2 dan 3. Ya. Bu Linda tanya, dipanggil ibu lagi. Bu Linda tanya, untuk akta kelahiran yang diupload asli kan ya dan perlu legalisasi dari pejabat setempat atau tidak? Yang diupload itu scanan. Di scan dokumennya, di scan yang jelas, nanti diupload. Itu nggak perlu dilegalisir, ya. Jadi cukup scanannya aja, nggak perlu dilegalisir. Tuh.
Ayo, ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan. Minum dulu ya. Oh ya, untuk piagam ya. Piagam kita ada dua tempat untuk meminta surat keterangan scoring piagam. Bagi calon peserta didik yang sekolahnya di Banyumas, ya SD-nya di Banyumas, nanti bisa minta surat keterangan scoring piagam di Korwilcam. Misal kamu sekolah di SD di SD Rawalo, misal SD 1 Rawalo, maka nanti kamu minta surat keterangan piagamnya di Korwilcam Rawalo. Tuh. Kalau sekolah di SD Purwojati, berarti nanti minta surat keterangan piagamnya di Korwilcam Purwojati. Tuh. Kalau sekolahnya di Banyumas, minta surat keterangan piagamnya di Korwilcam masing-masing. Tapi kalau yang mau daftar adalah anak yang sekolah di luar Banyumas, misal sekolah di Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, nanti minta surat keterangan piagamnya di Dinas Pendidikan. Ya, nanti ke Dinas Pendidikan, ke lobi, Mbak saya dari luar Banyumas, mau ikut PPDB online SMP Banyumas, mau minta surat keterangan scoring piagam. Nanti akan diproses di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Ya. Terus kalau surat keterangan domisili gimana Kak Linda? Kita tidak menggunakan surat keterangan domisili. Kita menggunakan alamat IKK. Titik. Tidak ada surat keterangan domisili. Jadi itu tidak berlaku. Tahun kemarin pun kita nggak pakai surat domisili. Ya. Berarti kalau afirmasi murni pakai nilai saja ya Mbak? Afirmasi kita nggak pakai nilai. Kita pakai kalau afirmasi kita perenggingannya pertama adalah memprioritaskan penyandang disabilitas. Tuh, pertama itu dulu. Yang di jalur afirmasi kalau ada penyandang disabilitas dia langsung ranking teratas. Terus kalau penyandang disabilitasnya udah, nanti dilihat dari zona terdekat. Ya, dari zona terdekat. Setelah itu baru dilihat dari usia. Misal nih si Mawar sama Melati lagi nih jadinya. Dia di jalur afirmasi. Dia sama-sama di zona 2. Berarti nanti tinggal dilihat dia usianya tua siapa. Gitu. Nanti kalau ternyata usianya sama, nanti dilihat di waktu pendaftaran. Itu sama kayak tadi. Cuma bedanya kalau afirmasi kita nggak pakai nilai. Tuh. Terus ada pertanyaan Mbak, tanggal terbit KK untuk jalur zonasi itu kan 1 tahun sebelum PPDB, berarti maksimal per tanggal berapa nggih? Kita kan mulai PPDB-nya tahun tanggal 24 Juni 2024, berarti maksimal terbitnya itu tanggal 24 Juni 2023. Tuh, hitung 1 tahun ke belakang. Gitu, jadi ulangi lagi ya. Untuk tanggal terbit KK maksimal tanggal 24 Juni 2023. Karena kita ngitung setahun ke belakang. Dan misal kalau yang tanggal KK-nya 22 Juni, ya itu berarti udah yang tanggalnya 26 Juni berarti itu masih belum 1 tahun. Tuh. Berarti masih belum 1 tahun. Gitu. Misal kita kan batasnya tanggal 24 Juni 2023. Tanggal kakaknya 25 Juni ya berarti belum 1 tahun. Gitu ya. Kak, kalau lewat jalur prestasi tapi nggak punya piagam gimana? Nggak apa-apa.
nanti berarti bersaing dengan kawan-kawan murni pakai nilai di SNSP. Tuh, karena yang nggak sedikit juga sih kawan-kawan yang pakai jalur prestasi cuman nggak punya piagam ya ada, nggak semuanya punya piagam. Nanti tinggal bersaing di nilai SNSP-nya. Kalau ada ya dilampirkan. Nanti tapi nggak wajib. Tapi kalau ada dilampirkan. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nanti murni pakai nilai SNSP. Tuh. Kalau kakaknya baru diperbarui tapi alamatnya masih yang lama bagaimana? Berarti pembaruannya itu cuma penambahan atau pengurangan anggota keluarga ya. Itu nggak apa-apa. Nanti paling dari sekolah, misal gini, keluarganya si Budi, aduh jadi Budi nih. Keluarganya si Budi dia tinggal di Banyumas udah 20 tahun misal. Di kakaknya tuh sebenarnya alamat kakaknya dia udah 20 tahun di Banyumas. Cuman karena kemarin kakaknya Budi menikah, keluar dari kakak keluarganya Budi, otomatis ada perubahan data kakak ya. Yang tadinya misal ada bapak, ibu, kakaknya Budi dan Budi, akhirnya cuma jadi bapak, ibu, dan Budi. Dan itu gimana? Gak apa-apa. Paling nanti dari sekolah apabila ada keraguan, nanti dikonsulkan ke Dinuk Capil. Itu pertama. Kedua, di form isian website PPDB online bagi kakak yang kurang dari 1 tahun ada form isian lagi untuk mengupload kakak lama. Ya, itu untuk memvalidasi bahwa tanggalnya baru bukan karena baru tinggal di Banyumas, tapi karena ada perubahan data di kakak. Itu ya. Oke. Ada lagi nggak? Yang pasti banyak sih pertanyaan. Karena dari kemarin di WhatsApp saya, WhatsApp Pak Sekdin, WhatsApp Pak Kabid, tuh banyak banget yang WA. Jadi kalau ada pertanyaan ditanyain aja. Yang diupload kakak sama akta asli Mbak, iya. Iya, yang diupload asli. Karena itu kan scan ya, bukan menyerahkan berkas fisiknya. Karena itu scan, yang di scan itu dokumen asli. Nah, hasil scan itu nanti yang diupload. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain mengajukan pertanyaannya ya. Paling aku ulangi lagi aja beberapa poin yang selama ini mencolok. Jadi kakak harus berusia minimal 1 tahun, dihitung dari tanggal PPDB-nya yaitu tanggal 24 Juni 2024. Berarti kalau tanggal kakaknya masih 25, 26, berarti dia belum
berusia 1 tahun. Tuh. Nah, kalau tanggal kakaknya muda karena perubahan data di kakak, nggak apa-apa, nanti dilampirkan ada form isian lagi untuk yang kakaknya kurang dari 1 tahun untuk melampirkan kakak lama untuk membuktikan, untuk memvalidasi bahwa perubahan tanggal mudanya itu disebabkan karena perubahan data di kakak lama. Oh. Terus menekankan lagi bahwa kita tidak menggunakan surat domisili. Ya. Jadi kita tidak menggunakan surat domisili, kita menggunakan alamat kakak. Itu. Tahun kemarin itu saya ada kasus, ya bukan kasus ya. Jadi ada orang tua, mbah-mbah, beliau ke saya waktu mendekati pembuatan akun, Mbak, ini cucu saya udah tinggal sama saya sekian tahun, tapi kakaknya ikut orang tuanya di Cikarang, ya, dia mau daftar di SMP 1 Purwokerto gitu, bisa nggak? Saya jelasin, mohon maaf Bapak, untuk PPDB di Banyumas kita tidak menggunakan surat domisili. Jadi kita nggak menggunakan surat domisili, kita menggunakan alamat kakak. Tapi ya namanya mbah-mbah ya, jadi merasa enggak, dia udah tinggal lama di sini kok, masa nggak bisa pakai domisili. Jelaskan bolak-balik ya seperti itu, sampai Pak Sekdin yang harus turun dan Pak Sekdin yang menjelaskan baru mau. Terus ada lagi dari Fatin Tor, PPDB tahun ini pakai berapa mapel Kak? Pakai 9 mapel sesuai dengan daftar mapel di SNSP yang telah diterbitkan. Tuh. Nilai, terus ada lagi nilai yang dipakai nilai SNSP saja. Iya, nilai SNSP saja. Dan nilai SNSP dari mana? Dari rata-rata nilai kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Tuh. Jadi bagi pendaftar di luar Banyumas yang dia sekolahnya tidak menerbitkan SNSP, bisa menginfokan nilai dengan rumus seperti itu. Dicari dulu rata-rata mapelnya, per mapel dulu, nilai rata-rata dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Terus dari Bibit, Kak mau nanya, kalau kakak lama kurang lebih 5 tahun tapi belum ada pembaruan, apakah bisa buat mendaftar akun PPDB? Bisa. bisa yang penting memang secara real ya, ini nyata sesuai dengan data yang ada, sesuai dengan kenyataannya bahwa kakaknya emang beneran isinya orang-orang itu ya, jangan ada yang numpang, gak boleh ada numpang-numpangan. Kalau ada salah jumlah harus direvisi apa gimana SNSP-nya? Salah jumlah gimana? Kalau kesalahan di SNSP, silahkan nanti menghubungi sekolah yang bersangkutan. Misal si Ani sekolah di SD 1 Kranji misal, dia menerima SNSP. Nah, terus ini maksudnya kesalahannya di mana nih Fatin? Kesalahannya di SNSP-nya atau kesalahan waktu input? Yuk Kak Fatin, kesalahannya maksudnya kesalahan waktu inputnya atau kesalahan di SNSP-nya? Kalau kesalahan di SNSP-nya, misal udah menerima SNSP nih, terus dihitung manual sendiri, ini jumlahnya salah, silakan menghubungi ke sekolahnya yang bersangkutan. Misal sekolah di SD 1 Kranji ya, berarti ditanyakan ke SD 1 Kranji, ini mohon direvisi gitu. Tuh. Tapi kalau misal kesalahan input di websitenya, maka
Kalau mana? Kalau ada kesalahan jumlahnya dijumlah ulang selisih 2 poin. Oh, berarti masih di SNSP-nya ya. Kalau masih di SNSP-nya silahkan menghubungi sekolah asal. Bisa kayak tadi, misalnya sekolah di SD 1 Kranji, ya tanyakan ke SD 1 Kranji. Pak, Bu, mohon maaf, ini kan dari SNSP si Ani. Setelah saya hitung ulang, ada selisih 2 poin nih. Mohon koreksinya. Tuh, misal nanti apakah dihitung bareng-bareng sama gurunya, itu nanti. Intinya kalau ada kesalahan di SNSP-nya, silakan menghubungi sekolah asal, gitu ya. Nah, tapi kalau kesalahannya itu pada saat input nilai, pada saat pendaftaran, nanti cabut berkas dulu. Cabut berkas terus cabut pendaftaran. Nah, kalau kesalahan nilainya itu adalah pada saat input di website pendaftaran, maka langkahnya adalah cabut berkas dulu, cabut berkas, terus nanti cabut berkasnya diverifikasi, cabut pendaftaran, nanti dilakukan pendaftaran ulang. Tuh. Itu ya Mbak Fatin ya. Terus ini Mbak apa Mas nih, mohon maaf ya. Terus ada lagi dari Marsis Saputra. Aduh, Mbak, jika kakak, aduh makasih udah dipanggil Mbak, dari dipanggil Bu, makasih loh. Mbak, jika kakak lama di zona 1, tapi orang tua berpisah dan sekarang CPD tersebut ikut ibu di zona 2, apakah bisa daftar pakai kakak yang lama sebelum orang tuanya berpisah? Enggak, pakai kakak yang baru. Karena sudah ada pembaruan kakak. Itu, soalnya karena sudah ada pembaruan kakak, maka pakainya kakak yang baru. Nanti karena ini, terus kakaknya udah 1 tahun belum? Kalau udah 1 tahun berarti nanti nggak perlu ngupload bukti dukung. Tapi kalau perubahan kakaknya itu masih baru, nanti dilampirkan juga surat keterangan cerai, akte cerai ya. Tuh. Jadi pakai kakak yang baru ya. Terus dari Kak Fatin lagi, untuk dokumen yang diupload pendaftaran jalur prestasi apa aja ya dokumennya? Silakan dipantau di akun kita ya. Kita udah upload postingan di feed IG. Di situ udah ada berkas-berkas pendaftarannya. Sama, jalur apapun sama. Paling yang membedakan kalau prestasi itu nanti upload piagam kalau punya. Kalau enggak ya nggak usah. Kalau enggak ya nggak usah, pinjam punya teman nggak usah. Kalau nggak ada ya nggak usah. Tuh. Tuh. Terus ada lagi apa ya? Ini sambil teman-teman boleh sambil ngemil kok. Mau ngemil cireng, pentol gitu boleh. Mendoan boleh. Aku juga sambil minum kopi ya. Terus paling aku tegaskan lagi juga kalau piagam ya. Piagam, untuk surat keterangan piagam bagi anak-anak yang bersekolah di Banyumas, mintanya ke Korwilcam asal. Tapi kalau yang mau daftar adalah anak di luar Banyumas, surat keterangan scoring piagamnya minta ke Dinas Pendidikan. Nanti saya yang bikin. Terus ada lagi kalau piagam asli yang diupload atau surat keterangan UPK, surat keterangan UPK yang isinya jumlah poin yang didapat dari piagam tersebut. Maksudnya?
Bentar, aku mencerna pertanyaan. Kalau piagam asli yang diupload atau surat keterangan UPK yang isinya jumlah poin yang didapat dari piagam tersebut. Maksudnya, oh mungkin yang diupload piagamnya atau surat keterangannya gitu ya? Dua-duanya. Dua-duanya digabung jadi satu file. Kalau dari Mama Zarwa, ayo mamanya Zarwa. Ini mamanya Zarwa apa Mama Zarwa nih? Kalau cuma upload nilai SNSP saja, apa tadi? Nggak pakai piagam, kalau daftar jalur prestasi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jalur prestasi kan kita pakai dua nilai, SNSP dan nilai skor piagam. Tapi skor piagamnya itu nggak wajib. Kalau ada ya dilampirkan, kalau nggak ada nggak usah ngada-ngadain piagam, nggak usah pinjam punya temen, nggak usah. Seadanya. Kalau misal nggak pakai, cuma resikonya kalau nggak pakai piagam, nanti ya berarti murni bersaing dengan nilai SNSP tok. Itu ya mamanya Zarwa. Sehat bun? Tadi masak apa bun? Kalau untuk umur gimana Bu? Mohon penjelasannya. Untuk umur kita maksimal 15 tahun. Di tanggal Untuk umur kita maksimal 15 tahun di tanggal 1 Juli 2024. Ya. Jadi syarat untuk mengikuti PPDB online SMP adalah pertama lulus kelas 6 SD atau sederajat, yang kedua berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Tapi syarat ini dikecualikan bagi kawan-kawan penyandang disabilitas. Jadi untuk kawan-kawan penyandang disabilitas, kalaupun usianya sudah lebih dari 15 boleh mendaftar. Itu ya. Terus ada lagi? Mana? Dari Kak Miar lagi, Mbak Linda. Makasih dipanggil Mbak. Pendaftaran kan ada 2 pilihan sekolah. Jika sudah terlempar dari pilihan 1, apakah otomatis ke sekolah pilihan 2 Mbak tanpa cabut berkas? Otomatis ke pilihan 2 sistemnya melempar Anda ke sekolah 2, ya. Tapi nanti tergantung di sekolah 2 rankingnya masih memadai atau enggak. Kalau enggak memadai ya terlempar juga. Gitu. Nanti dilihat aja di jurnal pendaftaran. Kan daftarnya di 2 sekolah nih. Misal daftarnya di SMP 1 Purwokerto sama SMP 8 Purwokerto. Jalur zonasi misal. Ya nanti dilihat aja dari jalur zonasi 2 sekolah itu. Di jalur zonasi SMP 1 aku aman gak nih? Habis lihat di situ terus pindah ke SMP 8. Oh di SMP 8 zonasi aku aman gak nih? Biasanya kalau pilihan sekolah yang kedua biasanya buat backup doang ya. Second choice. Untuk yang sudah punya akte perlu legalisir enggak Kak? Sayangku cintaku, yang diupload kan skanan dokumen asli, dan scannya itu udah langsung diupload aja, nggak usah legalisir. Itu dari Dinukcapil pun sejauh yang saya tahu kemarin juga sudah menyampaikan untuk dokumen yang sudah ber-QR code kopiannya tidak perlu legalisir, karena legalisir itu adalah bagi dokumen fotokopi gitu. Tapi kalau dokumennya itu sudah ber-QR code nggak perlu dilegalisir gitu. Itu tentang legalisir ya. Balik lagi ke PPDB, yang sudah punya akte perlu legalisir nggak Kak? Nggak, karena yang diupload adalah scan dokumen asli. Jadi aktenya ini ya, aktenya di scan, scanannya yang diupload, jadi nggak perlu legalisir. Terus dari Marsi Saputra, ini layarnya rakaton. Aku sama kacamata loh ya. Mbak, kalau piagam judulnya juara 1 internasional, tapi yang Mbak, kalau piagam judulnya juara 1 internasional, tapi yang mengadakan lomba panitia lokal, apakah tetap dinyatakan kejuaraan internasional? Pesertanya beneran internasional enggak?
pesertanya beneran internasional nggak? Soalnya gini, lomba dikatakan internasional apabila dia pesertanya melibatkan peserta dari negara lain. Gitu. Jadi misal lomba tingkat kabupaten berarti kan dia melibatkan peserta di dalam satu kabupaten itu. Terus gimana? Ya kelihatan, makasih. Terus tadi aku sampai mana? Oh iya. Terus lomba tingkat nasional berarti pesertanya dari berbagai provinsi di wilayah negara tersebut. Dan kalau lomba internasional berarti pesertanya lintas negara. Nah pertanyaannya sekarang, lombanya ini, kejuaraan internasional ini pesertanya lintas negara enggak? Kalau judulnya internasional tapi pesertanya wong Indonesia aja ya berarti enggak internasional, itu nasional. Jadi dilihat dari pesertanya benar-benar lintas negara apa enggak? Gitu ya si Kak Mercy Saputra. Terus peserta lokal semua Mbak, tapi di piagam tertulis internasional. Kompetisi apa sih? Harusnya kalau emang internasional ya berarti pesertanya lintas negara dong. Coba di DM ya Kak Mercy Saputra, kejuaraan lombanya apa, piagamnya coba difoto. Nanti coba kita telusuri lebih lanjut dia maksudnya internasional atau nasional, oke? Ditunggu DM-nya. Terus dari Mama Zarwa Bun, kalau udah daftar lewat jalur prestasi terus kuota sudah tidak memenuhi, kalau pindah jalur zonasi apa boleh ya? Boleh, cabut berkas dulu. Cabut berkas dulu Bun. Misal nih daftar di kalau jadi misal tadinya daftar di jalur apa sih tadi Bun? Daftar apa prestasi ya? Oh ya. Jalur prestasi kok aku kayaknya nggak tengah ya. Di sini nggak sih? Coba tengah nggak ini? Kalau misal di prestasi dilihat jurnalnya nggak aman ya, nggak aman, mau pindah jalur, cabut berkas dulu, cabut berkas, nanti cabut berkasnya diverifikasi, oh tambah orang kata, oh benar. Nanti cabut berkasnya diverifikasi, terus hapus pendaftaran dari operator sekolah, baru nanti daftar lagi di jalur yang baru, jalur zonasinya misal, tuh, atau mau jalur afirmasinya. Oh, jadi cabut berkas dulu ya Bun ya. Oh, terus ada lagi mana bawah. Untuk kakak yang menumpang orang lain bagaimana Gi? Solusinya bagaimana? Apakah pindah ke kakak lama? Akhirnya pertanyaan ini muncul. Sebenarnya saya nggak terlalu pengen ada pertanyaan ini karena jawabnya susah ya. Untuk pertanyaan ini kita pending dulu aja ya. Di pending saya catat nanti jawabannya kita share lagi dalam bentuk story, bisa ya Mas ya? Nah, nanti untuk jawaban pertanyaannya Kak Fatin kita bikin story gitu ya. Kita pending dulu. Berarti tadi ada dua utang ya kita. Pertama utang dari Kak Mercy Saputra untuk yang kejuaraannya tadi, ditunggu foto piagamnya, terus nama kejuaraannya apa, penyelenggaranya siapa, nanti kita telusuri. Terus ini dari Kak Fatin, pertanyaan ini yang kakaknya masih numpang, solusinya gimana, kita diskusiin dulu ya, nanti baru kita jawab lewat story. Oke. Terus lagi ini yang tanya siapa sih? Untuk kakak yang menumpang, oh Mas Hoirul, maaf, kirain Kak Fatin. Mas Hoirul ya, ya nanti ya Mas ya, kita pending dulu. Terus anak
Anak saya punya piagam juara 1 polisi cilik tingkat Jawa Tengah. Tapi piagamnya yang bikin Polres Banyumas itu gimana? Hitungan skornya ya Kak. Pertama kita harus tahu dulu ini lombanya berjenjang atau tidak berjenjang. Pengertian berjenjang atau tidak berjenjang adalah kalau lomba berjenjang dia dilaksanakan bertingkat. Misal dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional. Itu namanya lomba berjenjang. Nah, kalau lomba tidak berjenjang berarti dia hanya dilaksanakan di satu tingkat. Misal kabupaten tok atau provinsi tok. Tuh. Jadi pertama harus diketahui dulu lombanya berjenjang atau enggak. Tuh. Lalu yang kedua, kalau sudah diketahui berjenjang dan tidak berjenjangnya, silahkan mengunjungi profil kita, terus lihat highlight story. Di situ sudah ada juknisnya. Nah, sudah ada juknis, di-download, terus dilihat di halaman akhir tuh, halaman akhir itu ada daftar skor. Daftar skor buat lomba berjenjang dan tidak berjenjang. Nanti tinggal disamain tuh sama kriteria piagamnya. Misal dia lomba tidak berjenjang, misal lomba tidak berjenjang tingkat provinsi juara 1. Lomba perorangan itu nilainya berapa gitu ya. Ya, jadi silahkan untuk sobat-sobat semua untuk juknis ya sudah kita share di highlight story di profilnya IG Didik Banyumas. Monggo bisa di-download buat panduan PPDB tahun ini. Tuh. Terus kalau pakai kakak lama datanya apakah masih sinkron? Kalau pakai kakak lama datanya apakah masih sinkron? Enggak. Karena kalau kita ganti kakak pun pasti dari di Dukcapil minta misalnya kita ada pembaruan data kakak ya. Biasanya kan data apa namanya? Kakak baru udah dapat, kakak lamanya diminta biasanya kan. Itu berarti memang sudah sinkronkan dengan data terbaru. Tuh. Yang pertanyaan kakak numpang tadi kita pending dulu ya Mas Khairul ya. Nanti kita kasih lagi jawabannya lewat story, oke? Okay? Nih. Aduh, kayak harus ketinggalan nih. Mana ya tadi ya? Mas di scroll ke bawah bisa nggak tadi ada pertanyaan yang kelewat? Nah, stop. Misalnya Kak, kalau di sekolah satu yang pakai jalur prestasi udah nggak aman, bisa batalin pilihan nggak untuk pindah sekolah tapi tetap pakai jalur prestasi? Bisa. Nanti cabut berkas dulu, terus nunggu cabut berkasnya diverifikasi sekolah. Kalau udah, nanti baru bisa pindah sekolah. Pindah mendaftar sekolah. Tuh. Ya, terus scroll bawah Mas. Atas maksud. Nah udah. Kalau punya KIP pernah nggak aktif karena datanya tidak sepadan dengan Dinsos, dengan DTKS. Kemarin dari sekolah dapat info katanya bisa dipakai untuk pendaftaran lewat jalur afirmasi. Apa saya harus mengurus dulu ke Dinsos? Apa bisa langsung dipakai? Saran saya dicek dulu ke Dinsosnya. Tapi kemarin saya sempat dikomplain nih sama Dinsos nih. Soalnya ada wali murid, ada orang tua murid ke sana minta surat keterangan DTKS. Tapi memang sudah tidak melayani untuk PPDB karena kalau melayani satu minta semua gitu. Makanya dari Dinsos, Mbak kita nggak melayani pencetakan surat keterangan DTKS. Jadi kemarin jalan tengahnya adalah bagi calon peserta didik yang perlu tahu apakah keluarganya masih terdaftar di DTKS atau tidak, ke Dinsos buat ngecek. Bilangnya ngecek, jangan minta surat keterangan DTKS ya. Nanti aku diomelin lagi. bukan diomelin. Jadi nanti misal si Tini mau tahu aku nih bisa daftar afirmasi nggak ya, keluargaku masih terdaftar di DTKS nggak ya. Nanti Tini sama ibunya Tini atau bapaknya Tini ke Dinsos mau minta tolong, Pak Bu saya mau ngecek ya,
ngecek keanggotaan DTKS. Oke, nanti sama petugas dinsosnya dicek nih atas nama Tini, atas nama ibunya Tini. Misal ibunya Tini itu Ibu Melati, misal Ibu Melati keluarganya dengan nomor kakak ini terdata di DTKS atau enggak. Tuh. Nanti paling dikasih lihat itu aja. Oh, ternyata si keluarganya Tini masih terdata di DTKS, terdata sebagai penerima PKH. Nah, itu berarti kan udah tahu bahwa keluargaku masih aktif DTKS nih. Nanti bisa daftar di afiliasi. Gitu. Jadi ke Dinsos itu cuma untuk ngecek, jangan minta surat keterangan DTKS. Oke, khusus untuk PPDB ini loh ya, untuk PPDB. Saya tegaskan lagi, ke Dinsos untuk ngecek keanggotaan DTKS masih aktif atau tidak. Jangan minta surat keterangan DTKS, gitu ya. Terus untuk jalur pindah tugas ada ketentuan batas minimal tanggal tidak? Maksimal 1 tahun. Kalau kakak kan tadi minimal 1 tahun. Kalau surat tugas pindah maksimal 1 tahun. Jadi 1 tahun dihitung dari PPDB. PPDB-nya kita kan tanggal 24 Juni 2024 ya. Jadi maksimal tanggal di surat tugas pindah atau SK pindah adalah tanggal 24 Juni 2023. Nah, kalau misal tanggal pindahnya itu tanggal 22 Juni, ya nggak bisa. Karena maksimal tanggal 24. Aku tadi ngomong tanggal 24 apa tanggal 23 ya? 24. Kadang ngomong sendiri nggak sadar sendiri. Jadi apa namanya? Tadi aku mau ngomong apa? Oh iya. Untuk tanggal di surat pindah tugas atau SK pindah tugas maksimal tanggal 24 Juni 2023. Maksimal ya, maksimal. Berarti kalau pindahnya tanggal 2 Agustus berarti masih bisa. Karena itu belum mencapai 1 tahun. Kalau pindahnya tanggal 10 Januari 2024 masih bisa. Gitu. Tapi kalau kakak minimal 1 tahun. Bedanya ya. Kalau kakak itu minimal usia kakaknya 1 tahun. Tapi kalau pindah di jalur surat pindah orang tua maksimal 1 tahun. Nah, bedanya di situ. Gitu. Terus Mbak Linda, online Q&A-nya lagi kapan ya? Loh, ini aja belum selesai udah tanya yang lain. Nanti yang ini selesaiin dulu. Kalau misal nanti ternyata masih banyak pertanyaan yang yang belum terselesaikan, nanti bisa dibuka Q&A sesi kedua gitu ya. Tuh, nanti kita bikin poll deh, bikin polling, bikin vote, mau ada yang sesi kedua atau enggak gitu. Kalau vote-nya menang yang ada gitu, berarti nanti kita adain yang sesi kedua gitu. Terus dari kartu bantuan yang diupload itu apa sih itu tulisannya? Asli atau fotokopi Mbak? Kita nggak perlu mengupload kartu bantuan Kak, karena nanti verifikasinya langsung dari Dinsos gitu. Jadi waktu pendaftarannya kan memasukkan kakak dan nik ya. Nanti waktu dia bikin akun, itu pada saat bikin akun nanti ada pilihan penerima bantuan atau enggak. Kalau diklik penerima bantuan, nanti datanya si A ini, si Tini ini masuk ke verifikasinya Dinsos. Nah, dari Dinsos baru dicek si Tini ini dengan nik ini, kakak ini terdata di DTKS enggak nih? Tuh, DTKS-nya DTKS Bansos enggak nih? Gitu. Itu ya. Jadi enggak ada upload kartu PIP, upload itu enggak ada. Jadi kita verifikasi langsung lewat Dinsos. Tuh. Makasih Mbak Linda, sehat selalu, tetap semangat ya. Oh, makasih.
Makasih, amin. Terima kasih kamu juga ya, sehat-sehat. Tadi aku disemangatin, makasih loh. Terus, Cie dapat follower baru, mulai mengikuti Anda. Terus, monggo ada pertanyaan lagi. Kita berkutat di PPDB online SMP ya. Nah, untuk SD waktu itu ada yang tanya nih, Mbak, buat SD ada PPDB online nggak? Untuk sekarang kita belum ada. Kita memang belum ada PPDB online untuk SD. Walaupun sebenarnya sudah diminta nih dari atas internet, bukan. Dia minta untuk SD diusahakan bisa PPDB online ya gitu. Cuman kan persiapannya butuh waktu ya, nggak bisa langsung jelegudeg langsung PPDB online, nggak bisa. Kita masih perlu mempersiapkan beberapa hal untuk nanti akhirnya bisa mengadakan PPDB online bagi jenjang SD. Ditunggu lagi kabarnya ya. Oh, terus ada lagi, setting zonasinya sudah selesai belum Mbak? Saya mau ngecek perubahan zona saya. Setting zonasinya sudah selesai banget. Aduh, sudah selesai banget. Cuman dari websitenya kan masih belum sepenuhnya bisa digunakan ya, masih ada beberapa update yang perlu dilakukan di website yang pendaftarannya. Jadi kita sedang koordinasikan dengan tim Dinkominfo karena kita kan kerjasamanya dengan 3 dinas nih, Dinkominfo, Dukcapil, sama Dinsos. Nah, untuk peraplikasian ini kita bergelendotannya sama Dinkominfo. Ini kita sedang, tadi baru aja saya tanya ke orang Dinkominfonya. Tanya untuk data-data yang aku input udah bisa ditampilin belum? Nanti masih harus ada penyesuaian lagi. Tuh, ditunggu ya, nggak lama kok. Nanti waktu pelaksanaannya udah siap. Terus, oh iya, untuk zonasi nanti juga kita bisa, itulah nunggu settingan aja ya di websitenya. Terus, apa lagi? Udah. Ya sambil nunggu pertanyaan yang lainnya, kita cerita singkat-singkat aja dulu, cerita ringan aja buat operator sekolah nih, terutama SMP, udah pada nyiapin apa aja nih buat PPDB minggu depan? Ada yang udah bikin kepanitiaan PPDB belum? Harusnya sih udah ya, tinggal minggu depan. Mbak Linda mau tanya, monggo. Apa sih ini? Lah mau nang pipirer takon. Ya. Apa sih? Maksud di Telegram apa ya Mbak? Untuk setting OP dan supervisi menghubungi Mas Anton. Nah, ini karena sejauh ini ya bukannya saya sombong apa gimana. Jadi setting operator, input zonasi, setting kuota sekolah, input data ABK, input data tendik dan sebagainya itu semuanya saya. Jadi jujur saya kewalahan, makanya saya minta tolong ke Mas Anton. Mas Anton itu staf baru di seksi pengendalian mutu. Dia yang sekarang sedang menghandle setting akun operator dan supervisor sekolah. Jadi monggo untuk sekolah-sekolah yang belum setting akun operator dan supervisor bisa dikirim ke Mas Anton.
gitu. Jadi lagi dibagi nih tugasnya nih, lagi dibagi. Yang sekarang setting akun operator dan supervisor Mas Anton. Jadi monggo untuk sekolah yang ada kendala di akun operator dan supervisor, baik itu karena belum aktivasi ataupun ada butuh reset password, silahkan menghubungi Mas Anton. Oke, itu maksudnya di Telegram gitu, nggih. Oh. Terus kemudian pakai Chromebook bisa enggak, Mbak? Apanya? Apanya yang pakai Chromebook? Kalau proses pendaftaran sih selama perangkatnya nyambung ke internet yang stabil bisa. Nggak ada spesifikasi khusus tentang proses pembuatan akun dan pendaftaran sekolah. Selama perangkatnya menyambung dengan internet yang stabil bisa digunakan dalam proses PPDB online. Tuh, baik bagi operator sekolah maupun bagi calon peserta didik. Tuh. Terus apa lagi? Kalau sudah japri ke jenengan berarti tidak usah ya. Kalau udah japri ke saya dikirim pulang ke Mas Anton nggih. Soalnya karena sekarang yang tergantung. Jenengan udah setting akun belum? Kalau udah japri saya terus udah saya balas, sudah nggih passwordnya ini gitu berarti udah nggak perlu. Tapi kalau belum disetting, belum saya balas, belum saya sudah nggih gitu belum, berarti nanti dikirim pulang ke Mas Anton. Itu karena sekarang yang ngurusin aktivasi akun di sekolah itu Mas Anton. Itu ya. Jadi ini untuk operator sekolah dari grup Telegram ada yang lagi ikut. Untuk sekolah yang sudah setor NIP atau NIK ke saya tapi belum dibalas, sudah nggih gitu silakan dikirim pulang ke Mas Anton. Karena sekarang yang ngurusi aktivasi akunnya itu Mas Anton. Gitu nggih ya. Siapa tuh? Bunda Nata, assalamualaikum Bulin. Waalaikumsalam Ibu. Izin bertanya, Gi monggo, mau tanya apa? Ya, mau tanya apa Bu? Bunda? Oh iya, kami dari Korwil Samdini Kedung Banteng. Iya, gimana Bun? Mau tanya apa? ini kok kacamataku turun bae, mentang-mentang aku pesek apa piye? Iya, ayo ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau udah nggak ada yang tanya, aku tutup nih. Oh ini Mama Zarwa tanya nih. Nah, Mama Zarwa, Mbak Linda, saya kan udah pernah ke BRI ngecek ke IP, tapi katanya dari pihak BRI-nya rekeningnya udah nggak aktif. Keterangan di ATM, keterangan di ATM apa sih ini? Dorman, oh rekening dorman. Kata BRI-nya suruh minta ke sekolah, suruh minta rekening yang aktif. Berarti saya harus pindah satu sekolah. Mama Zarwa, ini ngecek KIP-nya mau dalam rangka KIP-nya tok atau mau dalam rangka PPDB? Kalau mau dalam rangka KIP-an tok, memang mau memvalidasi keanggotaan KIP, silakan ke Dindik, nanti dicek sama saya. Nah setelah saya cek, nanti baru bisa tahu perlu ke sekolah atau gimana. Gitu. Nah,
tapi kalau mau ngecek karena dalam rangka PPDB, silahkan ke Dinsos saja. Tadi yang seperti saya sampaikan, ke Dinsos untuk ngecek keanggotaan TTKS. Tuh, jadi dalam rangka apa dulu nih? Kalau dalam rangka PPDB, silahkan ke Dinsos buat ngecek TTKS. Karena PIP pun, untuk bantuan PIP pun kita pintunya dari DTKS. Kalau DTKS-nya nggak aktif, PIP-nya nggak bisa dapat. Tuh. Dan DTKS-nya pun harus DTKS bansos. Dalam artian menerima bantuan dari Dinsos, entah itu PKH maupun BPNT. Ya, jadi PIP pun, bagi penerima PIP pun, untuk di jalur afirmasi pakainya kita database-nya adalah DTKS. Jadi monggo kalau ini dalam rangka PPDB bisa ke Dinsos buat ngecek, nggak perlu minta surat keterangan DTKS, nggak perlu minta surat-surat apapun, cukup bilang aja saya mau PPDB, mau ngecek keanggotaan DTKS. Itu kalau dalam rangka PPDB nih Mama Zarwa. Kalau Mama Zarwa mau tanya tentang PIP-nya sendiri, silakan ke dinding nanti ketemu saya atau ketemu Pak Purnomo. Gitu ya Bun. Nah terus Bu siapa tadi? Dari Bunda Nata. Oh yang dari Korwil ke bahasa Kedung Banteng ya. Kebetulan dari salah satu SD di sini ada anak yang bukan asli sini, tapi bersekolah di SD sini. Dia sudah lulus, ingin mendaftar di sekolah SMP di sini. Apa sih itu? Sedangkan dia di sini karena mondok, itu bagaimana solusinya? Solusinya saya harus tahu dulu mau daftarnya jalur zonasi atau jalur apa. Kalau mau pakai jalur zonasi, kakak di luar Banyumas ya, berarti nggak bisa karena jalur zonasi itu khusus untuk calon peserta didik di dalam wilayah Kabupaten Banyumas. Tuh. Tapi kalau memang mau daftar ikut PPDB online Banyumas, saran saya ikutnya jalur prestasi. Tuh, ikutnya jalur prestasi. Karena mau nggak mau kan dia kakaknya masih alamat luar Banyumas nih. Tuh, karena kakaknya masih di luar Banyumas, yang kebaca nanti itu ya dia anak luar Banyumas. Tuh, nah karena dia anak luar Banyumas, jalur yang bisa digunakan adalah jalur prestasi dan jalur pindah tugas orang tua atau wali. Nah, kalau dilihat di kasusnya ini kemungkinan besar dia bukan ke Banyumas karena orang tuanya pindah tugas ya, bukan ya. Berarti paling dia pakai jalur prestasi. Nah, jalur prestasi nanti digunakan dua nilai SNSP sama nilai piagam kalau ada. Kalau ada nilai piagamnya nanti digunakan juga skor piagamnya. Tapi kalau memang nggak ada piagam ya udah nggak apa-apa, nggak usah pakai piagam. Nanti bersaing sama teman-temannya murni dengan nilai SNSP. Gitu nggih. Jadi solusinya seperti itu. Gitu, Bunda. Terus karena si anak tidak punya prestasi ya tadi, karena jalur prestasi itu nggak harus pakai piagam. Piagam itu bagi mereka yang punya. Tuh, yang nggak punya piagam pun boleh menggunakan jalur prestasi. Tapi ya resikonya nanti bersaing dengan nilai SNSP murni gitu. Itu tok bedanya di situ tok. Boleh kok tetap yang nggak punya piagam prestasi pun boleh mengikuti jalur prestasi. Paling nanti dia bersaingnya cuma pakai nilai SNSP. Gitu. Itu Ibun. Nah. Mas Khairul ditunggu jawaban pendingnya yang Kak Linda. Isyo untuk jawab Mas gampang. Neng Buri ya, nunggu ya mendiskusikan dulu dengan para pejabat yang berwenang gitu ya. Mbak Linda untuk berkas pendaftaran di scroll dong, ada pertanyaan baru. Ngisor.
Mbak Linda, untuk berkas pendaftaran scan bentuk JPG ya, lalu berkas semua asli ya. Boleh JPG, boleh PDF, boleh PNG. Dan yang di scan asli. Kecuali kalau misal kakaknya hilang, kakaknya hilang, adanya fotokopiannya, boleh yang di scan fotokopiannya. Nanti di scanan itu juga digabungkan dengan, kalau bisa ya, sama surat keterangan hilang. Tuh. Untuk menerangkan bahwa kakaknya benar-benar hilang. Tuh. Bunda, berarti nggak bisa daftar di SMPN gitu? Boleh bun, boleh daftar di SMP negeri, boleh. Boleh. Jadi yang PPDB online ini kan diikuti oleh 120 sekolah negeri dan swasta. Bisa dipilih tuh SD, SMP-nya yang negeri, silakan mau masuk yang mana. Tapi ya tadi, karena kakaknya alamat di luar Banyumas, terbatas menggunakan jalur prestasi. Tuh. Dan kalau nggak ada piagam nggak apa-apa, boleh ikut. Nanti yang digunakan dia murni menggunakan nilai SNSD. Itu bun, boleh daftar di SMP negeri, boleh. Apakah betul kakak anak harus satu kakak dengan orang tuanya, tidak boleh ikut bahnya? Ini sama kayak pertanyaannya Mas Khairul ya, yang tadi kakak numpang. Jadi kita pending dulu pertanyaan tentang kakak numpang. Saya ulangi ya, pertanyaan tentang CPD yang numpang di kakak selain bapak dan ibunya, kita pending dulu. Kita carikan solusi yang bisa memudahkan semuanya. Nanti jawabannya akan kita posting di story Instagram. Gitu nggih? Pending dulu. Kalau apakah betul kakak anak harus satu kakak dengan orang tua? Iya, betul. Tapi untuk kasus yang kakak numpang, untuk yang kakak numpang nanti gimana? Kita pending dulu. Sebenarnya untuk ketentuan kakak ya, untuk ketentuan kakak, entah itu usia kakak atau apakah dia satu kakak dengan orang tuanya, itu kan berpengaruh signifikan untuk jalur zonasi. Tuh, untuk jalur zonasi. Yang di scan asli apa aja Mbak? Nah, Bu Yati, di postingan kita udah ada bun. di postingan IG, di feed, di depan, kalau masuk profilnya Dindik, di depan kan ada postingannya di pin tuh, yang di atas sendiri. Digeser-geser aja, di situ nanti ada berkas-berkas yang perlu di scan. Gitu ya bun ya, Bunda Yati. Ini bunda apa kakak nih? Tahu. Kakak-kakak semua ya. Iya ya wis, aku panggil kakak. Ya, jangan lupa check out ya. Ya Allah. Ya. Mas minta tolong itulah pertanyaannya, bukan ada singgahnya. Ketok udah ya. Oh itu dia udah. Kan kalau habis di scroll dia stuck. Oh. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, saya tutup nih. Jam berapa sih nih? Jam setengah 12. Oke, live-nya nanti kita tutup jam setengah 12 pas ya, 12.30. Jadi kalau ada pertanyaan di jam-jam itu nanti saya jawab seadanya. Tapi jam 12.30 saya tutup. Iya 11.30 das. Jam 11.30 nanti live ini akan kita akhiri. Nah, tadi kan ada yang nanya tuh Q&A sesi 2-nya kapan? Nanti kita bikin vote dulu. Apakah peminatnya banyak atau enggak? Kalau peminatnya banyak, nanti kita bikin Q&A sesi 2. Kalau enggak ada, ya udah, berarti ini satu-satunya dan terakhir.
di tahun ini. Tuh. Terus ke piagam ya. Piagam itu usianya minimal 6 bulan, maksimal 3 tahun. Jadi dihitung 6 bulan dari bulan Juni mundur ke belakang sampai 3 tahun, berarti 3 tahun ke belakang berarti 2021 ya. Ya, untuk piagam maksimalnya paling tua usia piagam tuh di tahun 2021. Tanggal terbitnya 24 Juni 2021. Jadi yang lebih tua dari tanggal itu piagamnya nggak bisa dipakai. Tuh. Dan kalau piagamnya juga belum berusia minimal 6 bulan juga berarti nggak bisa dipakai. Kayak misal kelas 6 nih, kan yang mau ikut PPDB online kelas 6 ya, kelas 6 SD. Kalau ada kelas 6 yang baru aja kemarin ikut lomba misal ada ya, walaupun sebenarnya mayoritas sekolah itu mengirimkan anak-anaknya yang kelas 5, 4, 3, 2, 1 biasanya. Jarang yang mengirimkan kelas 6. Tapi kalau ada anak kelas 6 baru kemarin misal bulan Maret 2024 dia ikut lomba dapat piagam. Tapi piagamnya kan berarti dia belum ada 6 bulan ya, padahal minimal usianya 6 bulan nih. Maka piagamnya belum bisa dipakai karena belum berusia minimal 6 bulan. Tuh ada yang tanya lagi, soalnya kemarin ada yang tanya soalnya. Terus balik lagi ke nilai SNSP ya. Untuk yang jenjang MI kan muloknya ada banyak ya, ada KN1, ada yang lain dan sebagainya. Kalau muloknya lebih dari yang umum, di SD kan ada 2 tuh, budaya Banyumasan sama bahasa Inggris. Nah kalau MI biasanya agak-agak beda nih, tinggal dicari aja nilai rata-ratanya masing-masing mapel dulu nih. Misal ada 3 mulok, masing-masing mulok dicari rata-ratanya dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Nah kalau udah ketemu nih rata-rata masing-masing mapel, dibagi jumlah mapel muloknya. Misal muloknya ada 3 berarti dijumlah dibagi 3. Kalau ada 4 ya berarti dijumlah dibagi 4. Nah nanti hasil itu yang dimasukkan sebagai nilai mulok. Sama dengan nilai pendidikan agama. Kalau di MI kan ada fikih, Quran, hadis, akidah, akhlak gitu ya, dan sebagainya. Itu sama kayak tadi, dicari dulu nilai rata-rata per mapelnya dari kelas 4 sampai kelas 6 semester 1. Kalau udah ketemu, nanti dijumlah dibagi jumlah mapelnya. Kalau pendidikan agama ada 4 berarti dijumlah dibagi 4. Nanti hasil rumusnya itu, hasil perhitungan itu dimasukkan untuk jadi input nilai pendidikan agama. Terus saya ulangi lagi juga, di PPDB tidak menggunakan surat domisili, kita menggunakan alamat di KK. Dan alamat KK itu harus berusia minimal 1 tahun. Ya, apabila KK-nya itu kurang dari 1 tahun dan itu karena ada perubahan data, misal dia memang aslinya udah lama nih tinggal di Banyumas, tapi kan ada perubahan data, jadinya tanggalnya muda, maka nanti dilampirkan juga KK lamanya, scan KK lamanya untuk membuktikan bahwa dia tanggalnya muda karena perubahan data, bukan karena baru tinggal di Banyumas. Terus lagi juga saya tegaskan bahwa bagi yang mau mengetahui keanggotaan DTKS bisa ke Dinsos untuk ngecek. Cukup ngecek, jangan minta surat keterangan DTKS. Bilang aja ke Dinsos kooperatornya. Kalau nggak salah tuh ada di depan tuh ada layanan terpadu di Dinsosnya ya. Nanti tanya aja, Pak, Bu, saya mau ngecek keanggotaan DTKS keluarga saya. Tuh, jangan minta surat keterangan DTKS, nggak perlu. Karena nanti di jalur afirmasi kita nggak perlu upload
dokumen-dokumen kayak kartu PIP, terus kartu PKH itu nggak perlu karena verifikasinya langsung dilakukan oleh Dinsos. Jadi nanti di Dinsos cuma bilangnya ngecek. Saya ulangi ya, jangan sampai ada yang minta surat keterangan DTKS ke Dinsos dalam rangka PPDB. Jangan. Ke Dinsos itu untuk ngecek tok. Ya, untuk ngecek tok. Tuh. Terus kemarin disinggung terkait apa sih? Kalau daftar SMP menggunakan piagam bisa nggak bisa? Daftar SMP menggunakan piagam tingkat kecamatan apakah bisa? Bisa. Untuk PPDB online kita tingkat terendah yang bisa digunakan adalah tingkat kecamatan. Oke, jadi pakai piagam tingkat kecamatan boleh. Balinda, masa berlaku surat domisili? Tidak ada surat domisili. Tadi saya udah bilang ya, tidak menggunakan surat domisili. Kita menggunakan alamat di KK. Balinda, lu siapa sih ini? Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Balinda, kalau afirmasi cepet-cepetan ya. Afirmasi saya ulangi ya karena tadi udah pernah dibahas. Tadi baru aja dibahas awal-awal. Afirmasi pertama kita prioritaskan disabilitas. Nah, nanti baru dilihat dari zona terdekat. Nah, kalau zonanya sama, nanti dilihat dari usia. Tua mana? Nanti yang usianya lebih tua, rankingnya lebih atas. Nah, kalau usianya sama, dilihat dari waktu pendaftaran. Tuh. Itu ya Mas Fajar. Kemarin disinggung terkait dengan surat rekomen. Langkah dan solusi saya apa ya? Surat rekomen apa Mas? Rekomendasi piagam. Kalau rekomendasi piagam tadi yang udah saya jelaskan untuk anak yang sekolah di Banyumas, surat rekomendasi piagamnya minta ke Korwilcam masing-masing. Kalau dia sekolahnya di luar Banyumas, maka minta rekomendasi piagamnya di Dinas Pendidikan. Tuh. Mbak Linda, maaf ada anak di sini masih tinggal sama mbahnya tapi kakaknya masih Tangerang pakai surat domisili bisa nggak ya Mbak? Nggak bisa. Nggak bisa pakai surat domisili, kita menggunakan kakak. Titik. Bu, pakai afirmasi bisa kalau memang terdata di DTKS. Saran saya, udah saya ulangi lagi nih. Saran saya bagi calon peserta didik yang mau mendaftar di jalur afirmasi, pastikan dulu terdata di DTKS. Lah, gimana tahu masih terdata atau enggak? Ngecek di Dinsos. Tapi nggak perlu minta surat keterangan DTKS, nggak perlu. Ke Dinsos, Pak, Bu, saya mau ngecek keanggotaan DTKS. Dah sampai situ aja. Nanti dicek, oh masih aktif, ayo. Oh udah nggak aktif, ayo. Dah sampai situ ngecek. Tok. Nah, kalau misal mau daftar afirmasi tapi nggak, aku males ke Dinsos, aku males ngecek, ya gimonggo. Tapi nanti resikonya kalau misal ternyata nggak terdata di DTKS, pembuatan akunnya nanti nggak bisa klasifikasikan sebagai jalur afirmasi karena dari Dinsos memverifikasi, oh ini sih dia bukan anggota DTKS nih, maka permintaan untuk mendaftar jalur afirmasi nanti ditolak. Tuh, jadi saran saya dipastikan dulu masih terdata di DTKS atau enggak. Masih keselak.
berapa menit lagi nih? 2 menit lagi ya, 2 menit lagi aku tutup. Apa udah tutup aja kali ya? Udahan aja kali ya? Oh ini, piagam Pramuka Garuda berlaku nggak ya Mbak? Berlaku. Kalau dibaca di Juknis, itu ada ketentuan khusus buat piagam Garuda. Monggo dibaca aja. Untuk mau download Juknisnya, monggo bisa mengunjungi profil Instagram Didik Banyumas. Terus di highlight story-nya itu ada tulisan Juknis PPDB. Nah itu diklik, di download. Itu kan diarahkan ke link ya Mas ya, masih gitu. Ya, nanti diarahkan ke link. Nah linknya diklik, terus di download. Nah di situ ada keterangan di bawah tentang piagam Pramuka Garuda yang bisa digunakan untuk pendaftaran jalur prestasi. Tuh. DTKS apa ya Mbak? DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Data ini adalah database yang digunakan oleh Dinsos untuk menentukan apakah suatu keluarga berhak menerima bantuan atau tidak. Nah, kalau di PPDB kita gunakan data itu, kita gunakan database itu untuk memberikan alternatif pendaftaran bagi calon peserta didik. Ya DTKS ya, DTKS data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, yang terdata di DTKS itu siapa aja? Gampangannya itu mereka yang menerima bantuan dari Dinsos. Biasanya itu bentuknya PKH atau BPNT gitu. Udah ya, udah lah ya. Cukup lah. Ya. Karena sudah pukul 11.30 ya, jadi mungkin bisa kita akhiri saja ya sesi Q&A PPDB online di hari ini pada jam ini. Terima kasih untuk para sobat-sobat yang sudah join di live IG kita. Semoga live IG hari ini membantu kawan-kawan semua untuk menghilangkan kebingungan dan kegundahan yang dirasakan selama ini. Asik. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh ditanyakan ke DM kita, DM Didik Banyumas, atau menghubungi kontak person yang ada di Juknis. Jadi kalau buka Juknis itu di bawah halaman, nggak bawah-bawah banget sih, itu agak menuju akhir, ada kontak-kontak person yang bisa dihubungi. Di situ ada Pak Sekdin, ada Pak Kabid SMP, ada Pak Kasih Kurikulum SD, Kasih Kurikulum SMP, ada Pak Widya Brada, ada Kasih PAUD, dan ada nomor saya. Jadi monggo dilihat aja di Juknis, itu ada nomor saya, boleh dihubungi kalau masih ada pertanyaan lain. Terus untuk sesi Q&A berikutnya kapan Kak? Kita bikin vote dulu aja. Nanti kalau hasil vote-nya pada mayoritas memilih untuk mengadakan yang kedua, maka akan kita adakan sesi Q&A yang kedua. Tapi kalau hasilnya nggak usah, udah cukup, berarti nggak ada sesi Q&A lagi. Gitu. Ya, terima kasih sudah join. Good luck untuk PPDB-nya minggu depan. Semoga sukses, semoga berhasil diterima di sekolah yang diharapkan. Atau kalau misal ternyata kau belum rezeki, ya semoga diganti dengan rezeki yang lebih baik. Aduh, bahasaku banget ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.